Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding. Masih dalam tutorial melanjutkan session login system ya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video tutorial kami. Sebelum kita awali, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Untuk pengertian dari session dulu ya. Apa session? Session itu dalam konteks pemrograman web seperti PHP adalah mekanisme untuk menyimpan data pengguna sementara selama mereka mengakses situs web. Jadi kayak kartu free pass ya. Jadi dia punya kartu yang dia punya kartu itu dia bisa masuk kemana saja. Biasanya digunakan untuk menyimpan informasi login atau preferensi pengguna tanpa harus menyimpan data tersebut di setiap halaman. Jadi datanya nggak disimpan di setiap halaman ya. Nah, dijelaskan di sini penjelasan singkatnya, session itu disimpan di servernya ya, bukan di kliennya ya, tapi di server. Digunakan untuk melacak pengguna antara satu halaman dan halaman lain. Jadi kalau sudah ada enggak sessionnya itu, kalau belum ada gagalkan, kalau sudah ada lanjutkan, mungkin seperti itu ya. Misalnya setelah login, informasi user bisa disimpan dalam $_session ya. Lanjut. Nah, ini yang penting teman-teman ketahui dulu langkah-langkah menggunakan session di PHP ya. 1. Panggil session_start dalam kurung. Ini diawali teman-teman ya. Ketika teman-teman menulis PHP, di atas sendiri itu ada session ya. Kalau teman-teman mau menggunakan sessionnya, harus pertama kalinya paling atas teman-teman ya, sebelum HTML-nya itu udah ada session_start dalam kurung ya, titik koma. Ini untuk menjalankan startnya nanti ya teman-teman ya. Wajib ditaruh di paling atas sebelum HTML. Kenapa? Karena PHP perlu tahu apakah akan memulai session baru atau melanjutkan session yang sudah ada gitu. Jadi kalau sessionnya sudah ada, berarti dilanjutkan lagi. Kalau belum ada, mungkin baru buat session baru ya. Ini yang pertama teman-teman ya, session_start ya. Terus yang kedua, set data ke session. Jadi teman-teman kalau nulis itu $_session, misalnya username terus Levi gitu ya. Ini namanya ya, nama. Terus nanti kalau atau $sessionnya role admin. Nih, ini akan disimpan data di server dan user tetap dikenali meski berpindah halaman. Jadi misalnya saya ada di halaman 1, kalau saya sudah menggunakan $session ini nanti bisa saya gunakan di halaman 2, halaman 3, halaman 4 gitu ya. Ambil data dari session. Nah, ini datanya ini teman-teman ya. Ini diambil dengan cara di echo aja teman-teman ya. Apa yang ada ini kan tersembunyi masalahnya teman-teman ya. Di echo dikeluarkan, ada outputnya ya. Terus kemudian yang keempat, cek apakah user sudah login atau belum. Proteksi halaman misalnya di halaman dashboard atau halaman admin. Jadi nanti setelah kita sessionnya sudah terbentuk di loginnya teman-teman ya, kemudian di startnya misalnya di indeksnya kita bikin ini session start. Terus jika tidak ada session username-nya ini ya, kan berarti login dulu teman-teman. Sudah login masuk ya, jadi masuk. Tapi kalau tidak ada usernya, nah, jadi misalnya
teman-teman tidak login terus langsung ke indeks gitu ya. Ya, terus langsung sampai ini langsung dialihkan ke halaman login, suruh login dulu. Jadi misalnya teman-teman ke indeks, indeksnya dikasih ini teman-teman, bagian atasnya ini. Kemudian kalau teman-teman langsung ke indeks ditolak, langsung disuruh ke login dulu. Nanti kalau login sudah masuk, baru nanti bisa ke indeksnya, bisa lihat indeks, halaman indeks. Terus 5, menghapus session saat logout. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5 teman-teman ya. Jadi yang terakhir ini sessionnya untuk menghapus ya. Jadi kita pakai ini session destroy ya. Ini dikasih halaman aja teman-teman, nanti halaman logout gitu. Nanti diarahkan ke logout. Begitu tombol logout menghapus sessionnya. Kapan session berakhir? Nah, sessionnya berakhir kapan? Otomatis saat browsernya ditutup default. Bisa dihapus secara manual. Ya, dengan ini ya teman-teman. Dengan ini ya, dihapusnya ya. Ya, kita praktek browser ya. Seperti biasa teman-teman, kita buka statnya ya, SAMPP-nya, Apache dan MySQL. Kemudian kita hidden ya teman-teman. Kita masuk ke SAMPP teman-teman, htdoc ya. Kita mau coba dulu untuk kita buka SAMPP-nya dulu ya teman-teman. Kemudian htdoc. Di sini folder di htdoc kan belum ada session ya. Teman-teman buka buat folder baru ya. Buat folder baru session. Ini untuk prakteknya aja teman-teman ya. Session ya teman-teman ya. Kemudian oke. Kemudian kita buka untuk di blame tag-nya ya. Open folder. Kita buka yang di SAMPP-nya htdoc ya, session ya. Nah, ini kita buka buat file dulu ya teman-teman ya. Ctrl S, kita save, kita kasih halaman 1 ya teman-teman ya, titik php gitu ya. Terus lagi teman-teman bikin lagi new file lagi, save lagi ya, Ctrl S, kemudian ketik halaman underscore 2 ya, titik php ya, jangan lupa php-nya. Terus kemudian teman-teman buka di sini, buka lagi, Ctrl S lagi, kita beri nama logout ya, logout titik php itu ya. Ini untuk menghapus nanti ya. Nah, ada 3 teman-teman ya. Kita buat 3 halaman ya. Halaman 1, halaman 2 dan halaman logoutnya. Nah, sekarang untuk membuat ini kita kasih pengertian dulu ya teman-teman. Untuk halaman 1 ini teman-teman kita ketik php ya, terus kemudian tab bawah ya teman-teman ya, dolar nama. Nah, dolar namanya itu adalah apa? Misalnya kasih levijo ya, kemudian levijo, terus kita echo. Kita echo itu maksudnya kita tampilkan ya teman-teman. Kita echo, panggil namanya dolar nama. Jadi kalau ada variabel nama isinya itu levijo, kalau ingin kita tampilkan levijo itu dengan cara di echo ya, dan ditampilkan ini. Kemudian kita buka ya ke browsernya,
Kita ketik localhost, enter aja teman-teman ya, biar buka session ya. Kita buka session. Nah, di sini nanti ada halaman 1 ya. Halaman 1, halaman 2. Ini halamannya 1, halaman 2. Ini harusnya hal 2 ya. Ini halaman teman-temannya, kita rename lagi ya biar jelas nanti. Ini halaman, nah gini aja ya. Nah, halaman 2. Kita lihat halaman 1 ya. Nah, ada ya. Layar hijau. Kita perbesar teman-teman ya. Nah, ini. Ya, namanya layar hijau. Ini karena ditampilkan di halaman 1 ya, teman-teman ya. Terus kita buat di halaman 2 teman-teman. PHP. Ini perbedaan antara dollar session dan dollar biasa teman-teman ya. Terus di sini kita panggil ya echo dolar nama ini ya. Tampil nggak teman-teman kalau gini? Kita panggil nih, yang ini kan panggil ketemu di mana? Dolar nama live hijau, kemudian dipanggil keluar ya. Di halaman 1 keluar. Kita buat lagi ini teman-teman biar mudah. Contohnya kita buka localhost ya, localhost. Nah, ini kita session ya teman-teman. Yang session kita buka halaman 2 ya. Ini saya besarkan teman-teman. Nah, ya. Yang ini tadi halaman 1 keluar teman-teman di echo kalau dipanggil, karena variabelnya itu ada di halaman ini. Sehingga ketika dipanggil dolar nama, dia kenal dolar nama itu siapa, ini. Makanya isinya halaman 1 isinya live hijau. Yang sedangkan halaman 2 kok nggak ada, dia nggak kenal variabel yang namanya dolar nama. Itu nggak ada, karena di sini hanya memanggil tapi tidak mencetak dia. Ya, variabelnya nggak diisi, nggak ada variabel di sini, hanya memanggil aja, dipanggil. Misalnya kita kita punya keranjang ya, keranjang itu isinya buah mangga gitu ya. Kalau dipanggil, mana buah mangganya, ada ya, dalam variabel ini ada, dia di keranjangnya ada. Nah, kalau di sini cuma manggil aja, mangga, mana? Nggak ada variabelnya, keranjangnya nggak ada. Ya, ini ya logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini di halaman 1 muncul ya, karena ada variabelnya. Sedangkan di sini hanya memanggil saja, keranjangnya variabelnya nggak ada, itu ya. Nah, ini perbedaan untuk variabel ya. Nanti ini variabel biasa, hanya sebagai pembungkus ya, tempat untuk ini tempat untuk item-itemnya. Sedangkan yang kita pelajari ini adalah nanti session teman-teman ya. Seperti di awal tadi, untuk mulai session bagaimana? Untuk mulai session, langkah pertama adalah apa teman-teman? Kita harus tuliskan sessionnya ya. Session underscore start. Nah, di sini teman-teman. Harus teman-teman ya, karena saya akan menuliskan session di sini. Semua yang ada teman-teman buat session di halaman pertama di PHP sini paling atas teman-teman, itu harus ada session startnya ya. Sekarang kita buat, tadi kan dolar biasa ya, dolar nama gini ya. Nah, sekarang kita buka pakai session dolar underscore session ya. Nah, sessionnya apa? Sessionnya nama ya, namanya siapa? Namanya
Levijo. Nah, ini ya. Ya, kalau kita tampilkan, tampil dia teman-teman. Misalnya gitu. Echo dollar underscore session nama. Nah, gini ya. Kalau kita panggil halaman 1 teman-teman ya, ada Levijo. Ya. Kalau teman-teman kalau ada Levijo 1, kita shift. Terus kita buka di halaman 1, hasilnya Levi 1 ya, Levijo 1. Ya. Nah, kalau ini kita komentari ya teman-teman. Jadi intinya apa? Nggak dipanggil, sebenarnya session ini sudah mencetak Levijo gitu ya. Ada ini sebenarnya Levijo. Kalau kita buka, kita enter, nggak ada. Tapi dia ada sebenarnya. Ya, sudah ini ada. Ya, sebenarnya ada kan. Cuma ini echo-nya nggak kita tampilkan, hasilnya nggak kita tampilkan maksudnya gitu ya. Nah, untuk session ini yang namanya Levijo ini bisa dibuka di halaman ini teman-teman, halaman 2. Tanpa kita harus ini membuat ini variabel lagi. Ya. Jadi langsung misalnya di sini ada panggil aja echo. Di sini ada dolar apa tadi underscore session. Kemudian apa nama. Nah, ini kita simpan. Nah, ketika kita simpan, kita hanya memanggil saja teman-teman ya. Ini nggak ada variabelnya. Variabelnya ada di halaman 1, ya kan? Ini variabelnya ini. Kita hanya cuma memanggil aja ini kan, sama dengan yang ini ya. Kita panggil di halaman 2. Ya. Nah, ketika dipanggil halaman 2, hasilnya apa? Ternyata dengan session ini halaman 1 ya, halaman 2 teman-teman ya. Tidak ada global variable dollar session in. Oh iya, karena apa? Tahu teman-teman? Karena teman-teman belum melakukan ini session startnya. Jadi kan saya mau menggunakan session nih, dollar session start ya. Nah, di sini harus pakai ada session start. Nah, session startnya itu harus ditulis karena kita menggunakan session di halaman 2. Tapi saya nggak pakai ini loh ya, variabelnya nggak saya tulis loh. Di halaman 1 variabelnya Levijo itu. Ya, cuma saya panggil aja yang ini ya. Gini aja. Ini echo kan? Tadi kan manggil ya. Ini kita delete. Kita gantikan di sini ya. Kita copy di sini kan, maksudnya kita panggil di sini kan. Jadi di sini di halaman 1 itu untuk mencetak isinya ya, variabelnya. Tapi variabel ini bisa dipanggil di halaman 2 tanpa saya harus membuat variabelnya ya. Nah, kita buktikan ya. Session 2. Nah, ada Levijo. Ya. Nah, inilah namanya session teman-teman. Jadi di halaman 1 kita buat, di halaman 2 kita panggil saja. Nah, ini bisa dipanggil di mana saja, di halaman 3, 4, 5, 6. Bisa saja semua, asalkan ada ini seperti ini dan di depannya ada session startnya. Apa yang ditulis di halaman 1 bisa ditampilkan di halaman 2. Yang inilah nanti yang data seperti ini yang akan kita gunakan sebagai login untuk menghandle siapa saja user yang bisa membuka halaman indeksnya nanti. Nah, ya paham teman-teman ya. Nah, terus untuk ini bisa session ini bisa hilang teman-teman. Session ini bisa hilang
ketika apa? Ketika saya matikan teman-teman browsernya. Misalnya saya teman-teman browsernya ya. Kan ini dan satu ya. Satu sudah dicetak. Saya tampilkan di sini. Tapi kalau browsernya saya matikan di sini ya. Kita matikan ya. Kita buka lagi ya. Nah, session di sini ya maksudnya ya. Nah, di sini kita buka, kita matikan. Pasti nanti kita mulai lagi. Tidak bisa. Coba kita tutup ya. Session ini kita tutup. Jadi dia ini session ini bisa hilang, sessionnya bisa hilang ketika browsingnya kita matiin. Ya, coba kita matiin ya. Atau di shutdown, laptopnya di shutdown ya, mati. Kita coba ini yang browsingnya kita matiin ya. Dan kita buka lagi ya. Kita bukanya apa? Session ya. Ini kan tadi mati. Kalau saya buka halaman 1, dia akan menulis lagi. Kita buka halaman 2, pasti ada. Sekarang saya nggak melewat halaman 1 dulu, langsung halaman 2. Nah, gini. Nah, dia nggak kenal variabel yang namanya nama itu nggak kenal dia. Key-nya nama itu nggak kenal, kuncinya nggak kenal dia. Karena apa? Karena saya belum melewati halaman 1 dulu. Nah, kalau saya melewati halaman 1, bisa dia. Nah, tadi kan saya langsung buka ketika shutdown, saya matikan ya, browsingnya saya matikan, sessionnya hilang ya. Ketika sessionnya hilang, ketika saya masuk di halaman 2, dia namanya LiveVideo tidak ada, dia nggak kenal ya, variabelnya nggak kenal lagi dia. Biar kenal dari mana? Biar kenal di sini. Saya buka dulu halaman 1. Saya buka halaman 1 ini dicetak ini di sini. LiveVideo ya. Ketika saya buka session kedua, kita klik, keluar dia LiveVideo. Jadi intinya session itu di mana dia buat pertama kali ya, session ini kan di 1. Dia bisa dibuka di halaman yang lainnya. Tapi ketika browsingnya ditutup atau komputernya di shutdown ya, dia akan hilang sessionnya, sehingga ketika dia langsung ke halaman 2 dia nggak bisa. Kita urutkan ya. Ini halaman pertama ya. Halaman pertama kita cetak, halaman kedua ya, karena tadi kosong ya, halaman 1 kita cetak dulu, kita enter ya. Nah, ada ini. Ketika kita ini halaman 2 teman-teman ya, harusnya ya. Halaman 2. Nah, LiveVideo ada. Jadi saya harus membuka halaman 1 dulu. Baru session itu bisa dicetak, dibuat, kemudian saya bisa digunakan untuk di halaman 2. Sama aja dengan nanti yang ketika kita login ya. Ketika login, data-data login itu bisa dipakai untuk membuka halaman yang lainnya. Maksudnya gitu ya. Nah, untuk yang ketiga kali ini kita punya logout teman-teman. Jadi kita akan menghilangkan sessionnya ini tidak lagi dengan cara kita menutup browser atau mematikan komputer, tetapi kita melalui ini cara manual teman-teman ya. Kita tulis dulu PHP ya di logoutnya ya, PHP. Kemudian di sini seperti biasa teman-teman ada session start ya, karena kita menggunakan session. Terus di sini adalah start ya. Ini. Nah, kalau sudah session start ini, kita mau logout ini. Ceritanya kita buat logout. Jadi kita mau menghilangkan session yang ada di sini. Nah,
Kalau sudah jadi semua yang ada di folder ini yang punya session akan hilang semua. Ya, ya kita gunakan di sini teman-teman sessionnya. Caranya dengan session session destroy. Nah ini oke. Kalau udah ada ini teman-teman, nanti bisa hilang. Nah sekarang gini, kita buktikan ya. Ini kan gini teman-teman, lihat dulu ya. Halaman 1 kita cetak, halaman 2 kita panggil, halaman 3 kita hapus. Maksudnya itu ya, dengan logout. Nah sekarang kalau kita di sini kan kita cetak ya, kita tampilkan di halaman 2, kemudian di halaman 3-nya kita buka di localhost, enter indeksnya teman-teman ya. Kita buka session, kita buka logout, kita klik logout. Nah hilang. Ini menghapus session yang di sini teman-teman ya. Sehingga kalau kita buka ini session yang 2 ini harusnya nggak ada. Nah nggak kenal lagi dia, nggak kenal apa yang session yang ditulis di sini, nggak kenal. Tapi ketika saya sudah buka halaman 1, saya buka lagi halaman 1 ya teman-teman ya, kita enter ya teman-teman. Nah ketika masuk di sini ini kan kosong. Ketika saya buka gini ada lagi ya. Kalau di sini saya klik di sini hilang lagi teman-teman ya. Saya buka di sini, saya enter. Oh ini belum saya enter ya. Saya enter, terus kemudian saya buka ini, tidak ada kenal lagi. Saya buka di sini ya, di enter dulu teman-teman ya. Otomatis kan buka ini. Nah, kalau sudah buka, di sini ada lagi teman-teman. Kita buka lagi, ada lagi. Terus logout saya mau logout nih. Saya enter lagi. Kalau sudah logout, ketika saya buka di session yang kedua, nggak bisa lagi. Ya, intinya ketika kita di sini halaman 1 itu kita menciptakan session, mencetak session. Di halaman 2 kita menggunakan sessionnya, dan di ketiga ini halaman ketiga kita logoutnya keluar seperti itu. Nah nanti untuk kita gunakan di ini teman-teman, di login nanti kita akan buka login teman-teman ya. Kalau yang ini sudah teman-teman ya sudah ya, sudah jelas kan untuk sessionnya. Jadi sini untuk halaman 1 ini kita mencetak ya, kita memanggil, kita gunakan, kita panggil ya dengan echo, kemudian kita hapus session itu. Jadi kalau mau buka, kalau biar ada kita bisa buka di sini ya, kita harus melewati halaman satu lagi. Sama aja teman-teman ya. Kalau di sini kan nanti kalau kita mau buka file, kita kan login ya. Ya login di sini teman-teman posisinya. Kita cetak itu login, masuk, kita masuk ke sini, kita menggunakan data yang ada di login tadi sebenarnya. Masuk di sini teman-teman, kita bisa buka halaman-halaman website itu kan. Nah, misalnya teman-teman daftar Shopee dulu kan, misal login. Ketika sudah login, masuk teman-teman bisa buka cari-cari barang-barang di Shopee kan, seperti itu ya, melakukan aktivitas di Shopee ya. Ketika teman-teman logout, teman-teman nggak bisa buka ini Shopee lagi, teman-teman harus masuk lagi, login lagi kan itu. Selama ininya nggak ditutup, ini masih tetap bisa digunakan
data yang dari ini session ini. Seperti itu teman-teman ya. Untuk session yang saya jelaskan ini sudah jelas ya. Nanti kita gunakan untuk aplikasinya di sini teman-teman, di open folder htdoc yang CRUD ini ya, kita gabungkan di milik kita ini ya. Ya kita lanjut teman-teman ya, kita buka login ya. Nah, yang tadi untuk sessionnya itu kita gunakan di sini teman-teman, di login ini teman-teman ya. Di sini teman-teman, di ini kan ceritanya ini kan, ini cek username-nya 1 ya dari MySQL in Namrus kan, ini ada, kalau ada 1 ya, kalau nggak ada 0 ya, kalau ada 1 maka dia masuk, username-nya ada berarti benar. Terus masuk ke verifikasi passwordnya ya, passwordnya dicari, diambil passwordnya, dicek passwordnya sama yang diinputkan sama enggak, pakai password verify ya. Jadi dirubah lagi dari enkripsinya, dirubah lagi ke inputan, sama enggak. Kalau sama masuk ke indeks gitu ya. Nah di sini ini sebelum ke header ini teman-teman, kita kasih sessionnya, session ya, kita session ya, di sini sessionnya. Jadi kita kasihnya gini, $_session, kemudian ini login ya teman-teman ya, login ini sama dengan true. Nah, sama dengan true ini teman-teman ya. Jadi benar nih, username-nya benar, passwordnya benar, berarti sessionnya true teman-teman ya. Nah, karena kita menggunakan session, nggak harus di atas ini, paling atas ini apa, dikasih session _start ya. Nah ini jalan ini sessionnya. Ketika nanti kita di sini, nanti kita localhost ini ya, CRUD ya, folder kita CRUD. Nah ini nanti kita masuk ke login sini teman-teman, login. Nah login, nah di sini ketika kita masuk ke login ini, berarti kita membuat session di sini ya. Kayak tadi yang halaman ini, login ini halaman pertama teman-teman ya. Nah nanti kita tampilkan di halaman kedua kan gitu, di halaman apa, di indeks. Jadi kalau ini nanti kita enter, dia larinya kan ke indeks ya, larinya ke indeks. Nah di indeks ini ada session startnya juga, session start ya teman-teman ini. Nah terus kemudian kasih ini logika apa, kondisian. Jadi yang buka, yang boleh membuka indeks ini adalah orang yang sudah login ya. Berarti kita kasih, kalau kita bentar teman-teman ya, kalau ini kita masukkan aja sudah masuk ke login ini teman-teman ya, ini masuk ke login. Tapi kan kalau ini kita sebelum kita masuk ke login, kalau kita masuk ke indeks kan bisa teman-teman ya. Coba ke indeks ya. Nah kan sudah lihat ini ya. Nah ya sudah bisa kan. Nah kalau biar mau melihat indeks ini harus lewat login dulu kan gitu kan. Kalau Shopee kan gitu, mau lihat Shopee ya kamu harus login dulu. Kalau nggak login ya nggak bisa lihat. Nah jadi kalau mau lihat indeks tadi, kamu harus masuk sini dulu loh, ceritanya ya. Ya jadi kan ini indeks nih, kita buat pengkondisian if
jika set apa dollar underscore session apa ini login. Nah, kan ini kalau gini, jika dollar login itu ada, session login itu ada, maka masuk ke sini, ya kan? Kalau sessionnya ada kan teman-teman masuk, begitu login berhasil kan teman-teman masuk ke indeks, ya kan? Masuk indeks. Nah kalau ini jika session ini ada, login ada, maka masuk ke ini kan. Nah ya, jadi kalau nggak ada, nggak boleh masuk sini. Kalau belum login nggak boleh masuk sini kan. Di sini dikasih apa, dikasih ini, jika tidak ada session login maka apa, dikembalikan lagi di header, dikembalikan lagi dollar, L nya besar ya, location ya teman-teman, location titik 2 terus indeks ya, indeks titik php. Nah, kemudian exit ya. Nah maksudnya gini teman-teman, ketika kita sudah login kan masuk ke indeks, harusnya kan gitu, karena ini login ini ketika passwordnya kita sudah sama, username sama, passwordnya diverifikasi betul, maka dia larinya ke indeks, pasti ke indeks dia larinya. Nah di indeks itu pasti diterima di indeks, tapi yang masuk ke indeks yang mana, yang harus login dulu kan. Nah ada login session dulu, login dulu kan, sebelum ke indeks kan harus login dulu. Nah ini loginnya teman-teman, nah, indeksnya ini, makanya kalau belum login nggak boleh lihat indeks, ini harus ke login ya, bukan indeks teman-teman, ini login. Jadi kembalikan ke login. Jadi jika tidak ada session login ya kembalikan ke login gitu ya. Ya kalau ini sudah saya kasih seperti ini, kita simpan. Nah saya kan belum login tadi, ini belum login ya. Kalau saya mau masuk ke indeks ya, indeks itu ya nggak apa-apa, tanpa indeks juga keluar ini indeks. Nah dia harus ke login, nggak boleh teman-teman. Nah itulah gunanya session teman-teman. Coba lagi ya, kita mau ke indeks ya teman-teman ya, indeks titik php kan ke indeks nih, kita enter, ditolak, harus login karena saya belum login. Nah di sini apa nih, karena tidak ada session login maka dikembalikan ke login ya. Nah terus kalau ini, kalau tambah, karena tambah ini kan belum saya kasih ini kan. Nah tambah ini kan belum saya kasih ini session ya, pembatasannya ya. Kalau tambah, kita buka tambah bisa teman-teman ya, misalnya gini tambah. Nah ini tambah, dia masih bisa teman-teman. Jadi kalau saya buka langsung tahu URL-nya tambah, langsung buka tambah, padahal harusnya ini dalam sini harusnya dibatasi juga seperti dengan ini ya, login. Jadi ini di copy teman-teman, dikasihkan ke tambah, ini di copy ya, kasihkan ke tambah nih, view tambah ya, shift. Nah ini kan tambah ya. Nah ketika saya masuk ke tambah, saya enter, dia ke login, kembali ke login dia, kembali ke login ya, karena sudah dibatasi teman-teman dengan ini session start ini ya, sudah dibatasi, dia lari ke login,
harus, jadi sudah nggak bisa lagi saya lihat buka tambah, nggak bisa lagi teman-teman, lihat indeks nggak bisa lagi, indeks itu nggak bisa lagi dah ya. Nah, begitupun nanti masuk ya ke tambah, yang berubah-ubah kan tambah update nih, update update juga gitu teman-teman, dikasih aja copy paste ya. Nah ini sessionnya ya, jadi yang belum login nggak bisa buka lagi. Begitupun kalau kita apal-apal loginnya tahu ya, ada ID-nya berapa ya, kita bisa di sini update ini ya. Ya bisa lagi harus login ya. Pencarian pun juga gitu teman-teman, pencarian masuk pencarian, masuk ke ini ya, ke indeks ya. Indeks coba mana indeks ya, ini indeks kan pencariannya di indeks ya. Berarti gabung di sini sudah indeks ya. Registrasi, registrasi boleh, siapa saja boleh kan registrasi, dia nggak boleh ke login dulu, registrasi kenapa harus di login kan gitu. Ini sah-sah saja, registrasi nggak usah dikasih teman-teman. Nah, loginnya. Jadi kalau sekarang sudah ya, saya indeks sudah saya kasih session, terus tambah sudah saya kasih session, update sudah saya kasih session juga. Nah di sini sudah tadi kita buktikan ya, indeks tambah update juga nggak bisa kalau belum mau login ya. Sekarang kita login, bejo ini ya, bejo dengan passwordnya 123, kita enter. Nah keluar teman-teman, karena kita sudah login. Nah login itu masih tetap itu. Nah sekarang saya bisa nih tambah nih, tambah nih, tambah barang. Tambah barang kan. Nah tambah barang kan, bisa saya tambah barang, misalnya nambah barang TV 2 kategori elektronik ya, stoknya mungkin 30, terus gambarnya saya kasih gambar. TV yang ini ya, kita kirim. Data berhasil disimpan, kita oke ya. Nah masuk ya, TV 2 elektronik, kita bisa tambah barang, update pun bisa juga teman-teman ya. Jadi ini berhasil, ini sudah sessionnya sudah berhasil. Cuma nanti setelah itu kan kita sudah login, ini kita masuk login ya. Nah yang ada masalahnya di sini, ketika kita login, kita sudah login itu, ketika kita login, milih login, keluar lagi teman-teman. Loh loginnya keluar, harusnya nggak keluar teman-teman, ini login, harusnya kita tetap di indeks karena kita sudah login kan. Jadi kalau sudah login nggak boleh lagi masuk ke login lagi, harusnya ke indeks ya. Kita perbaiki di sini teman-teman, di loginnya ya, login ya. Nah di loginnya ini, di session startnya di bawahnya kita kasih juga teman-teman, if pengkondisian lagi jika sudah login kan gitu kan. Jika sudah login, dollar underscore session apa login
Nah, berarti kebalikannya teman-teman nih. Jika sudah login kan gitu ya. Jika ada login, nah jika ada session login kan gitu. Nah, ini dibalik. Jadi headernya kemana? Headernya ke location titik 2. Kalau sudah login, tidak boleh ke login loh, berarti ke index teman-teman. Titik php titik 2 ini. Nah, dibalik ya teman-teman ya. Kalau yang di sini kan tadi kalau tidak ada login, belum ada login ya harus ke login, biar login dulu. Tapi kalau di loginnya, kalau sudah login jangan ke login lagi, tapi ke index ya teman-teman ya. Masuk ya. Ini terus kemudian exit ya, exit. Nah, exit poll. Nah, seperti ini terus shift. Oke. Ya, kita coba teman-teman ya. Untuk bejo, kemudian passwordnya 123. Kita login dulu teman-teman ya. Kita login dulu. Nah, masuk ke indeks ya teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk indeks nih. Kita sudah login ya, masuk indeks. Nah, sekarang kita coba teman-teman kalau karena ada ini kan sudah ada login ya. Jika sudah login, maka nggak bisa ke login lagi kita langsung diarahkan ke indeks ya. Jadi ini kan kita sudah login tuh, kita masuk ke indeks, terus kita mau ke halaman login lagi karena ada ini nggak bisa lagi, kita dibuang di indeks. Kita coba ya, kita kasih login titik php, kita enter. Nah, tidak mau ya, kita ke halaman login tidak mau karena sudah diblok sama ini. Jika sudah ada session login, diarahkan indeks. Nah, ini ceritanya dari session ya teman-teman ya. Kita sudah bisa membuat session di login ya. Sekarang kita mau buat ini teman-teman. Kita mau buat destroy-nya, menghapus session yang sudah dibuat di sini ya. Sekarang kita mau buat ini teman-teman ya, tombol logout-nya ya. Di ujung kanan ini, kanan atas, kita kembali ke indeks. Di bawah body teman-temannya, di atas ada 2 ini kita kasih button ya, button, kemudian tab, kita kasih href ya teman-teman. Nanti ke halaman logout ya, ke logout titik php, kita kasih namanya logout. Nah, logout ya, O-nya kecil. Terus kemudian buttonnya ini kita kasih kelas ya, kita punya kelas logout btn ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini ada ini ya teman-teman ya. Ini mau kita taruh di sini teman-teman ya. Kita ke CSS-nya ya. Nanti CSS-nya ini teman-teman ambil ya di deskripsi saya ya. Copy. Kita simpan di sini. Ctrl V, Ctrl S, kita simpan ya. Kemudian kita buka. Nah, di sini teman-teman ya. Ada. Ini kurang
kurang dikit. Kita kasih racknya agak menjorok ya, 50. Kita shift, kemudian kita enter lagi. Sudah rapi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah rapi, ini logoutnya sudah mengarah ke ini ya teman-teman. Perhatiin yang di ujung ini, logoutnya sudah ke halaman logout ya. Ya sekarang kita buat halaman logout dulu ya. Kita ketik di sini new file ya teman-teman. Di root klik kanan, kemudian new file ya. Klik kanan terus new file gini ya. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita save ya dengan nama logout.php gitu ya. Kemudian enter. Nah, di sini kita mainkan PHP-nya ya. Kemudian di sini untuk menghapusnya session kita perlu session start ya. Session start. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita di bawahnya ini ada session. Session apa? Session distro. Ya. Nah, ini udah habis ini teman-teman. Atau dikasih lagi juga apa-apa teman-teman ya. Session unset ya. Nah, kita simpan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita reload dulu biar tersimpan program kita. Sudah. Nah, ini kan udah masuk ke indeks, otomatis kita sudah login ya. Sessionnya sudah ada ini teman-teman. Nah, session yang ini akan kita hilangkan ya dengan cara kita menekan tombol logout ini ya. Logout ini nanti mengarah ke sini teman-teman, ke ini halaman logout ya. Dia akan menghapus session ya. Kayak yang tadi latihan kemarin kan kita logoutnya ada ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3-nya logout. Ketika di logout session dihapus, kita nggak bisa lagi lihat halaman 2 kan gitu ya. Berarti ini kalau logout kita hapus ya, kita tekan, berarti kita tidak bisa melihat indeksnya ya. Coba kalau sekarang kita logout. Nah, logout blank ya, putih. Berarti ini sudah berjalan ini penghapusan sessionnya. Sekarang kita mau masuk ke indeksnya ya, ke indeks. Harusnya nggak bisa, kita ditendang ke login. Ya login karena sessionnya sudah nggak ada lagi ya. Kemudian kita isi lagi lah, bejo 1 2 3, kita login, sessionnya tercipta lagi, kita masuk ke indeks. Tapi yang kendalanya tadi ketika kita logout, kita kembali blank, halaman blank ya. Bagaimana kalau kita logout, larinya nanti ke login lagi ya. Jadi di sini di logoutnya ini kita tambahi teman-teman ya, apa, tambahi headernya tanda kurung, tanda kutip 2, kemudian location, L nya besar teman-teman ya. Location, kemudian titik 2, diarahkan kemana setelah logout? Diarahkan ke login ya, titik php gitu. Nah, jadi ini lebih bagus teman-teman. Ketika kita reload, dan kita logout, kita coba logout, dia akan kembali ke login. Yang pertama tadi kan kembali ke layar putih ya. Sekarang kita kembali ke login. Nah ya,
kembali ke login, kita login dulu lagi baru biar masuk ke indeks ya. Coba kita masuk ke login lagi ya, login, terus kemudian passwordnya 123, kita enter. Kita masuk. Nah, ini kalau 15 sama 16 ya, 15 sama 16 ya. Kita mau delete ini kan bisa ya teman-teman ya. Ya. Tapi yang ada tadi kelihatannya di delete, saya belum kasih ini teman-teman. Di delete ini belum kasih ini, di delete function ini belum saya kasih batasan lagi seperti ini sessionnya ya. Jadi kalau ini, kalau saya logout teman-teman ya, benarnya kalau saya logout kan tidak ada session nih, mau ke indeks nggak bisa karena nggak ada session. Kalau mau ke update nggak bisa, ke tambah nggak bisa, tapi ke delete masih bisa teman-teman. Ke delete nih, ke delete masih bisa karena belum saya beri session ya. Nah, kalau belum dikasih session, nah ini nanti delete-nya bisa teman-teman lewat sini. Tadi delete-nya kan nomor berapa tadi? Oh, kita lihat ID-nya aja ya teman-teman ya. Kita buka di sini dulu. Kita di PHP My Admin ya. PHP-nya root. Kita ke barang teman-teman. Nah, ini kan ada ID 15 dan 16 ya teman-teman ya. Nah, di 15 dan 16. Nah, kalau sessionnya yang delete ini kan belum dikasih session ini. Pembatasannya kan belum dikasih ini ya. Ini hacker atau teman-teman yang usil itu bisa menghapus tanpa melalui ini teman-teman. Kalau tahu URL-nya ya. Dan ini ya login ya. Kan ini belum login nih. Karena yang indeks delete belum dikasih, saya bisa gini teman-teman. Saya tahu URL-nya ya. Delete ini ya. Delete. Nah, delete function ini. Nah, ID-nya saya tahu dari ini teman-teman. 15 16 ini ID-nya. Ataupun ngawur delalah pas gitu ya. Ya, kita coba aja lihat aja 16 ya teman-teman ya. 16. Sini. Dan ini diganti ID-nya. ID-nya diganti 16. Nah, gini. Padahal kita belum login nih. Ya. Kita delete 16-nya. Nah, data berhasil dihapus. Padahal kita belum login. Dia kembali ke indeks karena ketika kita delete ya, kita delete kan dia kembali ke indeks. Lah indeksnya kan sudah dikasih batasan. Ya, makanya dia tolak langsung ke itu. Cuma data yang nomor 16 ID 16 hilang sudah. Nah, biar enggak terjadi seperti ini, delete dikasih teman-teman. Jadi sebelum siapa yang belum dikasih ini juga teman, ini di copy kemudian dikasihkan ke delete. Nah, di delete ini di bawah di atas ini dikasih. Jadi ikut siapa yang belum login tidak bisa delete juga iya. Nah, sekarang kita tidak bisa teman-teman kalau mau delete. Nah, sekarang kalau kita masuk ke sini ya, ke delete ya, delete yang tadi kan habis 16 ya, sekarang kita 15 kita delete nih, kan tinggal satu datanya itu, kita enter, nggak mau dia, masih masuk login, datanya aman. Kita lihat bejo 123
login teman-teman. ID 15 aman karena sudah diproteksi dengan session ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita sudah menjalankan session teman-teman ya. Sudah belajar tentang halaman 1, halaman 2 logout ya. Terus kita aplikasikan ke ini program kita, tambah barang, daftar barang, dan sudah sukses ya. Kalau logout lari ke login lagi nanti ya. Semoga tutorial ini bisa menambah teman-teman semakin paham dalam pemrograman dengan PHP ya, khususnya di session. Semoga berguna. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.